Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 357 Teman Kecil, tolong. Siapa itu? Keempat ahli inti emas itu menatap dengan linglung ketika mereka melihat sosok kurus tiba-tiba berdiri dan bergerak maju. Hal berikutnya yang dilakukannya adalah menarik seorang pemuda kotor yang duduk hanya 5 hingga 6 meter dari tempat mereka berada. Dengan satu tangan menutupi hidung dan mulutnya, dia menariknya dan bergegas menuju penghalang batas. Ketika mereka melihat ini, mata mereka hampir terbelalak. Mereka, yang memiliki tingkat kultivasi tahap inti emas, telah ditekan saat mereka memasuki susunan ini. Energi mereka terkuras dan bahkan tidak bisa berdiri, namun ada apa dengan sosok kurus kering itu? Selain susunan dan penghalang batas, masih ada keberadaan hantu wanita berpakaian merah dengan kemampuannya yang menakutkan untuk mengendalikan hati seseorang. Jika seseorang bukan seorang kultivator inti emas, seseorang tidak akan mampu menahannya. Tetapi, semua yang baru saja terjadi di hadapan mereka bertentangan dengan semua yang mereka ketahui. Pikiran mereka menjadi kosong dan hanya melihat dengan linglung. Begitu bau busuk itu hilang, Luo Yu kembali ke dunia nyata dan ketika melihat lingkungan yang mengerikan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Wah! Apa? Tempat mengerikan macam apa ini? Ah! Hantu macam apa ini? Ah! Hantu yang memakan manusia. Apa yang kau tunggu? Cepat, kabur! Feng Jiu mengatakannya terus terang lalu memegang kerah bajunya dan menariknya ke tepi pembatas-batas. Pada saat inilah lelaki tua yang layu itu akhirnya tersadar dan melihat bahwa mereka berdua hampir lolos dari penghalang batas. Dengan lambaian tangannya, darah mulai naik dari tanah dan mengalir di sepanjang garis susunan. Pada saat inilah Feng Jiu yang memegang erat kerah Luo Yu telah menyerbu maju, tetapi sebelum mereka dapat mencapai tirai darah, mereka terpental mundur. Ah! Bam! Terdengar suara ledakan keras, dan dua orang yang terpental itu terjatuh terduduk dan sebelum mereka sempat berdiri, sepasang tangan kerangka muncul dari bawah tanah dan mencengkeram kaki mereka masing-masing, lalu menariknya ke tanah. Lepaskan aku! Luo Yu berteriak frustrasi sambil menendang tulang-tulang itu, tetapi siapa yang tahu bahwa tulang itu memiliki cengkeraman besi dan tidak peduli seberapa keras dia menendang, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, kekuatannya meningkat dan menariknya ke tanah dan mencoba menyeretnya ke bawah. Kedua kakinya ditarik dalam-dalam dan saat dia mulai sedikit takut, dia melirik penuh harap pada nyonyanya, tetapi sebaliknya, dia tertegun oleh tindakannya. Dia hanya melihatnya menatap sepasang tangan kerangka yang mencengkeram erat kakinya dengan jijik dan menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkan tulang-tulang itu hingga berkeping-keping. Dia berdiri setelah menendang puing-puing dan meludah dengan kesal, Cih. Makhluk hantu sialan ini sangat kotor. Luo Yu menatapnya dengan tercengang, terkadang dia begitu menggoda, terkadang dia begitu anggun dan halus, namun terkadang dia begitu murni. Nyonyanya memiliki banyak sisi dan terkadang dia seperti rubah yang nakal, sekarang dia bahkan mengumpat dan bersumpah. Akhirnya dia tersadar dan melihat tangannya juga tertangkap, dalam kebingungan dia segera berteriak, Tuan, tolong. Feng Jiu menoleh untuk melihat dan melihat bahwa dia masih duduk di tanah dan tangannya ditangkap oleh tangan kerangka itu. Dia segera menjentikkan jarinya dan dia hanya mendengar beberapa dentuman dan tulang-tulang itu hancur berkeping-keping dan berserakan di seluruh tanah. Pergi. Dia mencengkeram kerah bajunya dengan satu tangan dan menariknya ke atas, dan tanpa basa-basi lagi, tatapannya tertuju pada penghalang di hadapannya, berniat untuk menerobosnya. Dan ketika keempat kultivator inti emas itu melihat bahwa dia telah menjentikkan jarinya beberapa kali dan tulang-tulangnya telah hancur, mereka mendapatkan kembali secercah harapan saat kilatan cahaya melintas di mata mereka. Ketika mereka melihat bahwa dia bermaksud untuk menyeret pemuda kurus itu dan pergi, mereka dengan cepat berteriak, teman kecil, tolong. Mendengar teriakan minta tolong dari belakang, Feng Jiu mengerutkan bibirnya dan bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, empat ahli inti emas meminta bantuanku. Tolong hentikan lelukonmu.